Masih dia nggak ada podcast terkece seplanet bumi. Kan lagi. Gitu podcastnya. Iya. Oh openingnya baru denger gue. Apa lagi? Masih dia nggak ada podcast terkece seplanet bumi. Anjay. Jangan, kalau untuk gue gak di bumi dong. Sekonoha gitu. Oh iya. Sekonoha. Podcast terkece Konoha. Dunia Shinobi pokoknya ada bio lagi lah podcast hari ini. Konoha Gakure. Yes. Konoha Gakure kan. Kan kita hari ini dengan Ikram Afro Hokage ke-8. Ohayo minna. Apa gimana? Ohayo itu kan halo. Ohayo. Ya. Gozaimasu apa gozaimasu? Ohayo gozaimasu kayak sama-sama kayak kembali gitu loh. Oh iya. Gozaimasu. Gitu. Arigatou gozaimasu. Yes. Lu gak wibu kalau gak ngerti bahasa Jepang lu parah. Kure. Apa lagi tuh? Oh enggak dong. Ora. Yang wibu itu ora. Ada Genji TikTok itu tuh. Draken. Enggak dari sekian banyak. Gue ini kan lagi mau ngebahas wibu nih. Wibu banget. Yang gue liat wibu banget itu di zona kreator lu nih Kram ya. Di Lampung ada 3 Pak wibu siapa akut. aja? Ada, lu bisa lu undang tuh. Iya tuh. Pertama si Iam siapa sih? Ada yang namanya Iam, dia tuh ini pendiri YouTuber Lampung. Iya yang tahu gua. Kan, Tahu. Dia tahu. wibu juga sama satu kemarin yang ini kan yang direktur YouTube Rewind. Lampung itu. Sama satu lagi Burok Okay. itu ilmunya lebih jauh lagi tuh. 2 itu lebih di bidangnya, satu di Black Clover, satu di One Piece, satu di Boruto. Jadi bagi 3 segmen di sini nih. Wibu di Lampung ada 3 pokoknya. Kenapa anak wibu itu nggak suka dibilang kartun sama anime gitu? Kenapa? Kalau gue sih gue bukan tipe orang yang gitu ya. Mungkin yang bocil-bocil Tokyo Revengers tuh yang toxic gak di TikTok komen awas foto profilnya Maiki kabur. Sumpah sampah banget gue ngedengerin komen bocil-bocil toxic gitu. Nah kalau mungkin yang gue tangkap adalah anime sama kartun beda. Pasti dong. Penjelasannya kenapa? Karena kartun lebih ke Amerika. Kayak ke Nickelodeon, terus juga Cartoon Network. Nah itu kan lebih ke kartun. Kalau anime kan lebih dasarnya ke Jepang. Itu yang buat beda. Dari ukirannya juga beda. Gitu. Ini masalahnya di bahasa apa di tampilan sih? Sebenarnya kan tampilan juga beda Pak. Coba perhatiin deh. Kartun-kartun Amerika sama kartun Jepang beda. Amerika kan contoh kayak apa? Justice League aja. Yang versi kartunnya kan beda sama Jepang gitu loh. Dari gambarnya, dari ukirannya beda banget. Pasti beda. Dan gue gak tahu kalau kartun itu tidak membuat semangat. Kalau anime membuat semangat itu sih yang jelas beda. Bukan cuman semangat sih ya kan. Pesan moral. Perjuangan. Enggak. Kalau kayak anime itu yang gue rasain nih dari penonton anime ya. Termasuk gue sih. Sedap. Kasih tahu dong podcast terbaik di Konoha ini lu nonton anime apa aja biar tahu penonton lu. Maksudnya yang gua tonton banget itu Naruto, Dragon Ball. Oh, orang lama berarti masih ketemu. Iyalah ya kan. Dragon Ball terus itu ya maksudnya ada serinya ya. Iya. Naruto, Boruto ke yang sekarang kan. Kalau yang kayak One Piece dan lain-lain itu cuma sekilas-sekilas. Lo gak ngikutin One Piece seru sih. Kalau angkatan lama lu harus ngikutin One Piece karena itu. Ya paling maksudnya yang episode Dragon Ball yang sama One Piece tuh kocak gitu. Yang campur ya. Yang Tenkaichi Budokai. Iya, gua tahu. Yang ngerebutin daging. Iya. Gua nonton itu lucu. Gak taunya dia dijebak buat ngantem si ikan monster laut. Itu terus gue seru sih karena hampir ada beberapa karakter yang campur-campur kayak jarang sih ngebuat anime yang hampir semua campuran itu karakter-karakter yang lama pendiri-pendiri anime yang menurut gue sampai sekarang tetap strong sih menurut gue karakternya tetap wah gini ini anime banget gitu sih. Gila keren. Nah itu maksud gue nggak cuman ngasih semangat tapi ngasih rasa yang lebih gitu penonton itu gitu. Beda kan sama kartun? Iya sih, ya gue akuin gitu. Jimmy Neutron aja udah pasti beda tuh gambarannya kan. Itu maksudnya kayak kalau kayak kartun kan lebih ke kita nonton, nyimak terus kayak metik pesan moralnya doang gitu kan di situ kan. Jadi dari kejadian itu apa yang kita tangkep gitu. Tapi kalau kayak anime ini gue perhatiin sih termasuk gue juga gitu. Kadang gue jadi ngerasain gitu, ada rasanya gitu yang ke kita gitu langsung. Bisa on the spot bisa langsung kita rasain gitu. Yes. Hebatnya sih yang bikin anime itu bisa memberikan rasa. Iya, bisa menyampaikan cerita. Itu ke penonton. Iya. Itu keren banget bahkan kalau bisa dibilang gue dari anime itu
mungkin ada yang jadi motivasi gue sampai titik sekarang itu ada sih. Pak. Apa itu? Serius. Apa itu? Contohnya. Kalau yang pertama dari Naruto, karena Naruto yang menurut gue pesan moral yang gue dapat adalah dari gue kecil, gue kadang ada beberapa wibu ya yang merasa gue tuh Naruto banget. Saking Naruto kayak gue tuh dikucilkan gitu tuh ada loh. Oh iya karena gitu, kayak sendirian gitu ya. tapi sayangnya lu tuh nggak punya kekuatan. Ada tuh gitu tuh. Ya, gue kalau bisa gue bilang gue merasakan itu ada di Naruto di diri gue. Wah. Sebagian ya cakra QB-nya sih gak ada gitu. Kenapa? Karena gue kan minoritas di Lampung. Dan di sekolah gue yang mungkin beda dari SD. SD, TK, SMP, SMA. Dan gitu, korban bullying pasti Pak. Gitu loh. Jadi kayak jadi korban bully kayak dikucilkan. Apalagi karena rasis kayak kulit hitam, muka Arab gitu tuh dikucilin. Gue ngerasa anjir pas SMP gue nonton. Gila ini gue Datebayo banget lah pokoknya. Datebayo. Naruto kan harus ngomong Datebayo kan. Jadi kayak Datebayo banget. Jadi gue merasa, jadi beberapa orang yang merasa kayak gue ini Naruto banget itu. Rata-rata korban bullying sih. Dan dari Naruto itu kita belajar sampai akhirnya dewasa. Gue pengen tetap ngikutin Naruto karena gue pengen berjuang kayak dia juga gitu. Itu yang kayak jadi motivasi gue yang pertama. Dan lu kan tahu gue orangnya sport banget ya, sekolah raga ya. Itu dari guru Gai Pak. Wah itu motivasi banget. Semangat muda itu bener. Gue percaya gue masih muda gue pasti bisa. Dan kata-kata guru Gai yang jadi motivasi gue ketika gue lari. Sampai sekarang gue itu selalu nempelin kata-kata itu dari guru Gai sama Black Clover. Kalau lu tahu Kapten Yami, lu tau gak? Ada Kapten Yami dulu. Kalau guru Gai pernah bilang gini. Ini adalah tubuh lu, contoh ya. Ketika lu melatih mental lu fisik lu mungkin tenaga lu cuma sampai segini. Tapi kalau lu latih bahkan kekuatan itu bisa melampaui kapasitas tubuh lu yang akhirnya membuat lu drop. Contoh kayak guru Gai ketika ngeluarin gerbang ke-8 melampaui tubuhnya tumbang kan. Nah, itu berarti lu harus melewati batas tubuh lu. Ketika gua lari itu yang gua tantang gitu loh. Hari ini gue cuma bisa lari 5, besok gue harus 6, besok gue harus 7. Jadi bahasanya guru Gai, lu harus bisa ngancurin tembok yang ada di depan lo. Dan kata-kata dari Kapten Yami dia selalu bilang bahwa ketika lu udah ngerasa lelah, ingat di situ waktunya lu harus melewati batas tubuh lo. Itu tuh kalau lu nonton Black Clover itu anjir. Iya sama kayak ini dong, berarti sama kayak suku saya. Yes. Suku saya kan selalu melewati batas kemampuannya. Itu tapi itu bener Pak. Kayak nge-gym gitu ya, cuma ngangkat 10. Besok gue harus bisa 15. Jadi kayak gue harus ngelampauin batas tubuh gue nih, pompa. This nice menurut gue. Iya. Ini kasih backsoundnya zoom. Kasih backsound Naruto biar membara. Kena jepal. Langsung rasengan ya kan. Nah dari anime, keseluruhan anime yang lu tonton yang lu banget itu. Yang lu banget tuh apa kan? Karena Naruto sih menurut gue sampai detik ini yang gue ikutin. Perkembangannya ya. Naruto karena gimana ya Pak ya, gue bukan menyocokkan diri gue sama Naruto, tapi gue adalah orang yang percaya sama yang namanya impian. Sampai detik ini gue percaya karena gue telah membuktikan itu. Yang nulis kertas di kamar apa segala, gue membuktikan dan ternyata apa yang diajarin Naruto itu juga sama gitu. Lu ngomong aja dulu, lu berusaha aja dulu, nanti impian lu tuh pasti tercapai dan it's true menurut gue. Bedanya Naruto kita gak punya cakra QB. Iya bedanya kalau cakra QB dan kita no lab gitu loh. Gitu tapi aja. kan masih ada senjutsu. Ya lagi lanjut. Taijutsu gue percaya. Taijutsu gue percaya gitu. Cakra menyatu sama alam ya kan. Yes. Senjutsu kan. Mode sage. Jadinya onta ya. Ya lo kayaknya harus ke negeri onta kayaknya. Ya sage Naruto berubah jadi mode sage matanya mata kodok. Iya kodok kan. Gue mode sage onta bulu matanya udah lentik ya. Tinggal ngunyah doang. Kalau Orochimaru kan ular kan, ke negeri ular kan. Banyak cewek-ceweknya. Di TikTok yang lidah dari Orochimaru banyak. Sage mode. Yes. Gue mau tanya hal yang anime yang unik itu kayak cerita, kisah cinta gitu. Gak suka gue. Lu gak merhatiin ya? Gue gak suka. Paling kalau cita-cita itu yang movies yang gue tonton kayak. Iya kayak movie anime. Kimi no Nawa itu udah wajib sih ya pasti. Kimi no Nawa terus. Film anime yang banjir gara-gara cewek itu ada, gue lupa namanya apa. Sama yang wajib lo tonton itu ada A Silent Voice, itu nangis sih, sedih banget. Backsoundnya viral kok itu. Yang banjir itu apa tadi? Gue lupa namanya apa, backsound ada, pokoknya lupa gue, tapi lagunya viral tuh.
Tapi lu pernah gak sih sange ngeliat cewek Pernah anime? dong. Pernah dong. Kalian pasti tahu yang namanya hentai kan. Kalian tahu yang namanya XXX ya. Dulu itu masih belum diblokir Naruto xxx.com. Sekarang udah gak ketemu. Dulu masih fantasinya karakternya masih ya Naruto Iya kan? Ino, masih karakter-karakter Iya kan Ino. yang Sakura, Dulu Ino. paling the best sebelum Tsunade itu Anko. Ya, Iya, itu Anko sih the iya, best. ada Anko. Terus fantasinya Orochimaru udah kemana-mana. Udah kayak Gibunsin ngebayangin Naruto-nya jadi mode cewek, seksi Iya, no iya, jutsu. Anjir otak gua cukup. Udah, gue gak mau buka aib. Tapi tapi beneran iya sih ya karena Karena dulu gue dulu kan Naruto zaman gue SMP ya, masih di Global TV itu iya, kita dulu nge-save-in di Google tuh pakai disket cuy. iya. Nge-save-in gambar-gambar dari situ itu. Tapi ya itu karena kita kan gak tahu link-link ya dulu ya, jadi fantasinya masih sebatas itu doang. Tapi semakin dewasa udah cukup ah. Tahu realita mana kebutuhan mana enggak. Cukup sesekali aja. Nah, naik level jatuh cinta sama cewek anime? Kalau dibilang jatuh cinta sih enggak, tapi suka sama fashionnya gue suka gitu. Kalau beberapa anime Jepang itu kayak contoh karakter Naruto yang gue suka itu masih Naruto ya, bukan Boruto ya, Iya. Mizukage. Yang cewek itu, yang Kage yang cewek yang lahar. itu cantik banget gue suka, Iya. banget tuh. Tapi- Sama Ino sih, nggak tau kayak ada perban itu kayak wah fantasinya gitu. Ino itu kan yang Shinten Ya si Tensio itu. Shinten ya. Gue tahu kan. Anjir hafal ya. Tahu gue. Keren. Lalu kenapa nonton Naruto? Gue suka aja. Siapa karakter utama lu, cowoknya siapa? Cowoknya, gue lebih suka Jiraiya sebenarnya. Oke, gitu. Jiraiya. Ceweknya waifu, kalian nyebutnya waifu. Waifu itu karakter cewek kesukaan lu siapa di Naruto? Kalau cewek itu Siapa? Bukan. Tsunade. Suka milf lo ya? Iya sih, Tsunade. sebenarnya Tsunade. Tsunade ya. Tapi mode keriputnya gak suka lo? Hah? Tsunade mode keriput gak suka? Enggak lah, gak suka lah. Gila. Pas lawan pet langsung pewat anjir, fantasi gue rusak. Gue sukanya pas Tsunade tete gede. Itu kan jokes lama Tsunade, susunya gede. Pasti gitu jokes dulu. Tuh. Aduh. Harusnya Tenade deh tuh. Temari sih bagus tuh, Temari. Temari. Tapi jutsu yang menurut gue, jutsu ya, kalau kita bicara jutsu yang paling, jutsu. Ini kita bicara fantasi atau gimana nih? Jutsu aja biasa ya. Jutsu yang menurut gue paling suka Hachimon Tonko sih, gak ada obat sih. Hachimon itu? Gurugai, gerbang ke-8. Karena itu butuh waktu dari SMP sampai gue kuliah tuh baru bisa ngelihat dia ngeluarin ultinya tuh. Ya Naruto udah mode Kyuubi kan pasti udah ketahap kan dari Saga segala. Tapi pas gerbang ke-8 kebuka tuh kayak anjir sekian lama gue nungguin akhirnya keluar juga tuh jurus. Hachimon Tonko sih. Halo? Yang dia ngelawan Madara. Iya, tendangan naga itu ya. Tendangan terakhir ya. Itu tuh keren. Bahkan kalau lu main Naruto Ultimate, Gurugai ngeluarin ulti langsung mati. Jadi kampret gak? Itu ulti boleh keluar ketika darah musuh udah sekarat. Sumpah. Rock Lee aja baru ke gerbang ke-4 ya. Gerbang ke-6 ya. Ke-6 dia terakhir ke-6. Dan itu juga belum keluar di serial Boruto lanjutannya. Jadi nerf semua anjir di Boruto. Kampret bete gue. Sumpah. Iya harusnya kan bisa lebih di... Dia kan berjuang sampai gerbang ke-8 tuh susah kan si Rock Lee kan. Belum keluar. Ya lu kemarin ikut gak pas pertarungan si Isiki datang ke Konoha? Tahu. Terus yang tiba-tiba Kiba, Rock Lee, Choji iya, sekali nyerang sepak. cuman pang. Iya. Menurut gua Rock Lee lebih pinter dibandingkan itu sih. Kiba dengan putaran itu Gatsuga. Iya. Itu anjir cuman ngelon pen aja masih ada efek-efeknya pertarungan. Iya. Astaga anjir. Boruto bocil. Kuat banget si Isiki. Enggak sih Pak, terlepas dari Isiki. Kalau lo ngikutin. Karena mungkin yang bikin ini males aja kali ngeliatin pertarungannya. Kan dia tau-tau beres kan. Dar. Abis itu udah gitu. Sebenarnya kan gak diliatin. Sebenarnya Masashi Kishimoto itu udah bilang bahwa dia tuh gak mau ngelanjutin serial Naruto. Udah tamat itu udah selesai. Iya. Tapi fans minta kelanjutan. Akhirnya Masashi Kishimoto buatlah si Boruto. Diserahin sama, gue lupa penulisnya siapa. Dilepasin. Si Masashi Kishimoto buat anime baru. Tapi gak viral, gagal. Okay. Makanya ketika pertengahan tiba-tiba pas pertarungan pertarungan lawan siapa Masashi Kishimoto balik lagi tuh. Yang gue buat video sampai viral tuh. Yang gue nangis kira anjir Masashi Kishimoto balik lagi. Nah itu baru Masashi Kishimoto ngebuat lagi. Makanya sekarang ceritanya agak dark. Nah Masashi Kishimoto pernah bilang bahwa ini karakter judulnya Boruto. Jadi tidak akan mengangkat tentang karakter-karakter lama. Yang pasti karakter lama akan dibuat nerf. Tidak salah memang. Tapi kita sebagai orang yang sekian tahun ngikutin Naruto. Tiba-tiba ngeliat karakter semua jadi nerf secara drop banget. Iya. Kaget sih gitu kayak. Ya udah kita ini nonton Naruto cuma nungguin Naruto Sasuke berantem. Naruto ngeluarin mode Kyuubi kemarin Goryon. Sama ini tinggal nunggu Sasuke ngeluarin jurus baru nih. Gak mungkin enggak. Kita bicara teori nih.
Apa ya? Karena gini, Masashi Kishimoto ketika Sasuke bisa mode baru, Naruto bisa mode QB. Ketika Sasuke punya Rinnegan Sharingan, Naruto bisa ngendaliin Cakra Biju, ya kan? Semua biju. Naruto ngeluarin mode Boryon, nggak mungkin Sasuke nggak punya jurus baru nih. Iya Pasti juga. ada, cuman belum keluar. Karena mereka kan kejar-kejaran kan, Yes. prestasinya ya kan. Yes, bener. Itu bener. Kan dia punya cakra itu Rikudo Senin. Yes. Tapi gue kesel loh sama Sasuke sama ya Sasuke sih. Alasan dia kan nggak mau nyambungin tangan karena bentuk menghukum diri. menghukum diri dia. Tapi ujungnya jadi nerf anjir. Dia tinggal pakai sel Hashirama atau ya. tangan robot kayak Iya. Naruto selesai. Gak mau. Anjir lu mengecewakan fans. Parah sih. Parah. Gitu. Terus udah bahas teori nih gitu. Panjang udah bahas teori nih. Jutsu Hachimon itu ya favorit lu Iya, ya? kalau siapa? Gue sih masih Kage Bunshin sih gue. Jurus bayangan ya. Iya. The best itu. Tapi satu karakter, lu tau gak satu karakter yang paling dicintain sama Masashi Kishimoto? Apa tuh? Tahu gak? Shikamaru cuy. Oh yang pintar. Itu gue. Keluarga Nara. Iya itu ketika dia ngeluarin otak itu gue seneng banget. Dan butuh waktu bertahun-tahun anjir untuk ngeliat momen dia ngeluarin jutsu. Ini sekarang kalau lu ngikutin serial komiknya, si Shikamaru tuh lagi ditahan sama si Code. Lehernya mau diputusin. Gue lagi nunggu ini Shikamaru ini pasti punya planning. Otak dia tuh kan hebat. Iya. Wah, lu tau gak sih pas dia dulu nyelamatin Sasuke ngelawan Tayuya kalau gak salah yang yang tangannya gini kan. Backsound itu tuh teng neng itu tuh. Neng. Pokoknya Shikamaru tuh gue nunggu banget sih. Kalau Choji Kiba tuh menurut gue ya standar lah. Tapi Shikamaru tuh punya momen sendiri kalau dia lagi ngeluarin jutsu pinternya tuh. Anjir. Gue suka Dia banget. tuh nganalisa pertarungannya hebat banget emang. Biar langsung akurasinya langsung menang kalahnya. Kalau dari awal dia tahu kalau misalkan dia kalah ya udah kalah gitu kan. Ya pas hujan Chunin dia ngelawan Temari yang lempar ke atas itu gila gak ketebak sih itu gak ketebak. Iya, dia ngukur kalau dia bilang menang, kalau kalah. Yes, benar. Yang unpredictable yang perang dunia ninja yang keempat. Iya, tapi di situ dia gak ngeluarin kekuatan pikiran ya. Karena unpredict susah. Memang harus ngelawan langsung, iya, beda. Pilihannya cuman kalah sebenarnya gitu. Dan kan dia cuma ngikutin komando dari bapaknya yang mati kan. Itu sih. Cuman pas bapaknya mati dia tinggal diserahin kan, nerusin tuh. Ya udah noob. Langsung noob lah. Di Boruto aja belum keluar jurus dia yang mikir-mikir gitu. Lu tahu gak sih sekarang tuh yang lama-lama tuh ya, yang pemeran-pemeran yang lamanya itu, tokoh-tokoh lamanya itu kayak pertarungannya itu jadi kayak mereka tuh jadi kayak tambah dewasa aja gitu pertarungan yang mode QB kayak gini kayak terlalu kayak dulu kan misalnya gini sekelas Naruto untuk ngelawan misalnya ninja shinobi aja menurut gue kayak ya jurus biasa mode saga lah mentok paling tipis ya tapi apa-apa langsung deng QB. Sasuke tiba-tiba deng langsung Rinnegan Sharingan kayak Susanoo. Anjir kayak cepet banget kayak gak ada step kayak lu tahan dong jurusnya biar generasi baru ini gak tahu gitu. Iya kak, tapi yang gue lihat kayak masih jadi dirinya sendiri malah Kiba loh. Kiba tuh yang dia tiap melakukan gerakan hebohnya itu masih dapat gitu. Masih. Rasanya itu masih sama kayak waktu pas dia masih kecil gitu. Yes, tapi kelihatannya tua anjir. Iyalah karena Akamarunya peot. Nah itu yang gue bilang Kage Bunshin lebih keren. Kenapa? Karena Kiba buat bayangan 3 aja dia lemes kan. Iya, yang apa? Iya tahu yang. Iya kan, yang dia latihan. Siapa Akamaru ya? Iya, Akamaru kan dia bikin 3 bayangan aja lemes banget. Akhirnya dia cuma bisa 2 kan. 2. Collab sama Akamaru. 1 ya? Akamaru kan tapi bisa jadi 3. Iya bisa. Tapi kayaknya cuma berdua deh dia orang. Karena dia udah gak sanggup lagi ngelebihin dari itu. Kan menguras cakra bro. Yes. Dia cuma jadi tim pelacak doang. Udah gak seru lagi karakter. Rock Lee sih yang gue tunggu. Rock Lee sama si Kamaru sih. Karena itu jurusnya jarang keluar sih. Kalau Ino kan cuma gini doang. Choji, Baikano Jutsu. Udah. Lu kalau apa tuh? Tapi gue ngerasa sekarang makin banyak wibu-wibu dadakan aja di TikTok sumpah. Kata-kata motivasi lagunya Kuro Sensei si nyambung gue backsoundnya apa ngebahas Muhammad Ali backsoundnya anime kayak gak nyambung yang editnya apa sih bocil-bocil ini apa ya sebutannya wibu dadakan bocil-bocil yang tiba-tiba tahu Tokyo Revengers tendangan nuklir bang apa lagi tendangan nuklir gue bilang anjir terus apa ya gue bete sama wibu-wibu TikTok itu salah satunya gini. Kan gue tuh viral beberapa waktu lalu gara-gara gue nge-reaction Boruto. Rutin misalnya. Jadi kayak ukuran layar HP.
Kayak gini ukuran layar HP nih. Setengah gini ukuran muka gua, setengahnya lagi ukuran landscape si animenya, Naruto-nya. Di komen, "Bang, jangan muka lu yang gede." Hey, buat Anda orang-orang bodoh yang kagak bisa ngedit ya. Kan ukuran HP segini. Nih ya, segini itu udah gua bentuk landscape ukuran Naruto. Di sini ukuran wajah gua zoom. Kalau nggak di zoom, layarnya kosong. Itu di atas itu udah ukuran full dan lu bilang, "Bang, gua bosen ngeliat muka lu, gua pengen ngeliat animenya." Hei setan, kalau lu mau nonton, lu nonton langsung, gak usah nontonin muka gua. Ini gua kesel. Dasar abangnya pengen viral, mukanya dinongolin. Ya akun-akun gua, video-video gua, lu gak ngerti ngedit resolusi. Kayak, setan. Akhirnya gua males nge-reaction lagi. Iya. Paling gua nge-reaction kalau lagi episode-episode OP aja. Kayak pas Mode Borion terakhir, itu nangis sih gua Mode Borion. Dan nonton gak ya Mode Borion? Yang pas dia ngelawan Ishiki? Nonton, yang dia dibohongin Kurama. Iya. Tapi gue kecewa sih. Lu sebagai fans Naruto ngerasa gak? Kayak, tapi Kurama bakal hidup lagi gak sih? Nah ini konspirasi nih, ada 2 teori. Kalau yang dibahas sebenarnya dari teori-teori di Jepang bahwa yang disebut Kurama adalah nyawa dia. Tapi yang kita tahu bahwa Kurama itu pecahan ataupun cakra yang dibentuk. Nah cakranya kan dia pernah ngomong, cakranya kan kembali ke alam. Ada 2 opsi. 1, dia bakal kembali lagi kalau memang dia beneran cakra. Karena apa? Ketika ekor 3 itu lupa gue, bukan Sanbi dong. Ichi, San. Sanbi ya, Sanbi. Sanbi itu mati, dia hidup lagi tapi butuh waktu. Dia mati kan? Iya, pernah kejadian kan? Yes, dan Kurama ini case-nya sama, cuman beda apakah dia bakal hidup lagi atau enggak. Dan kita dibuat bingung sama kata-katanya Kurama, tunggu sampai saat itu tiba. Ini nih apa? Apakah tunggu sampai bertemu kembali kata dia kan? Apakah ketika Naruto mati ketemu di surga? Di alam baka. Atau memang nanti Kurama hidup lagi dalam bentuk Yubi tapi dia sudah tidak punya memori. Nah itu opsinya, kita belum tahu. Sama kayak kejadian Sanbi. Kalau saya Sanbi, itu tuh yang masih bingung. Kalau Sanbi abis karena cakranya disegel, tapi Kurama bilangnya nyawa. Nah itu yang buat gue bingung. Tapi apakah peran Rikudo Senin akan kembali lagi? Dia akan menjelajah waktu. Iya, Rikudo. Tapi kan Rikudo kan tetap ada timingnya kan, nggak lama kan dia datang. Itu kenapa ya waktu itu Rikudo tiba-tiba datang ya? Karena dia Naruto sama Sasuke pingsan, terus mereka ketemu, muncul si si Rikudo Senin. Iya, kenapa tiba-tiba ada dia gitu kan? Karena dia udah ngelintasin waktu bahwa ngasih tahu deh, lu ini penerus selanjutnya gitu. Akhirnya dikasih segelnya. Gitu. Sedangkan Hashirama dan Madara kan gak ketemu sama Rikudo Senin. Iya benar. Ya kan? Mungkin ngelihat bahwa mereka ini sama-sama baik gitu loh. Kalau Hashirama sama Madara kan tumburan, gak ketemu. Kalau mereka kan satu berdua untuk ngalahin Kaguya, ketemunya di situ gara-gara Kaguya. Oh gitu, makanya ketemu sama Rikudo Senin. Oh iya, lawannya Kaguya ya. Pas lawan Kaguya ibunya kan, Rikudo ya. Pas dia ngelawan Hashirama Madara kan nggak keluar. Oh, enggaknya dia ngasih tahu gimana cara nyegel ibunya gitu. Yes, benar. Tiba-tiba muncul itu gitu. Wah, gue merinding nih kalau ngebahas Kaguya anjir. Kenapa tuh? Masih konspirasi, Kaguya itu nggak mati, tersegel. Iya, tersegel. Zetsu tersegel. Toneri bakal keluar cuy bentar lagi. Iya. Toneri itu yang ngasih mata Jogan. Iya, itu keturunan dari yang Hashimura. Hashirama, tapi dia yang ngasih kekuatan Jogan pas the movie Naruto yang adik-beradiknya Rikudo tuh siapa? Itu Hagoromo sama siapa gue lupa itu. Tapi itu udah lain cerita. Toneri ini dari klan Klan adiknya Rikudo. Iya, tapi beda. Dia beda keturunan, Pak. Maksudnya beda keturunan. Makanya pas Hinata diculik, dia megang perut itu ngasih Jogan ke Boruto. Iya. Nah, ini kabar ini bisa jadi judul nih buat lu nih. Kan Boruto mati nih. Kena tujah. Dia bakal hidup lagi. Boruto bakal hidup lagi, tapi bukan Edo Tensei. Bukan Edo Tensei, dari Jogan ya. Kan si sebelahnya kan Momoshiki. Cirinya kan Boruto. Dan nanti Jogan itu yang mengaktifkan nyawanya balik lagi. Kabarnya sih begitu. Itu jadi belum gue bahas di YouTube gue, ini bisa jadi spoiler buat lu pada bahwa nanti Boruto bakal hidup lagi. Kabarnya ya itu dari Jogannya. Kenapa gue bisa ngomong gitu? Karena ini sesuai dengan bocoran dari salah satu mantan penulis di serialnya Masashi Kishimoto di Boruto. Jadi akhir tahun kemarin itu sempat viral. Ada yang membocorkan dari timnya Masashi Kishimoto bahwa mengabarkan Boruto bakal mati. Dan itu dianggap hoax. Dan ternyata beneran mati. Jadi kalau memang itu benar, berarti Boruto bakal hidup lagi tapi dengan kekuatan Jogan. Nah, Jogan ini kan dari klan Toneri kan? Iya, yang katanya ini bakal merubah nasib. Dan itu bertumburan sama matanya si Momoshiki. Yang bilang bahwa ketika seseorang membunuh klan Otsutsuki, maka dia akan kehilangan orang-orang di sekitarnya. Itu opsinya. Ini bakal dark sih menurut gue ceritanya. Artinya kan ada dua
kekuatan full powernya Boruto nih. Dia punya Jogan, dia punya Momoshiki. Yes, tapi kita nggak tahu lagi. Kaguya Nah, belum hidup, Pak. Iya. Masalahnya Isiki sama Kaguya aja belum kebahas loh di cerita Iya plot kan ya. ini udah ada 3 Otsutsuki nih. Pertama dong. siapa aja? Satu lagi yang pakai kail Oh itu kemana itu? mati yang Tapi kan dia udah selesai tuh Udah, modar tapi kan dia. Enggak, maksud gue yang posisi masih hidup ini kan Kaguya. Habis itu Momoshiki. Isiki yang Isiki udah mati. tapi dia punya apa namanya Karma. segel karma putih itu. Itu karmanya udah habis. Jadi itu hanya sisa wadah yang dikasih ke Code. Code itu nggak jadi Otsutsuki tapi dia jadi Otsutsuki putih. Nah itu nggak tahu lagi tuh. Nah itu maksudnya kan belum jelas itu maksudnya. Tapi posisi matinya benar sih. jadi gini, dia kayak Boruto, Hmm. Kawaki sama Code itu mereka nggak bisa disebut Otsutsuki. Tapi mereka hanya memiliki kekuatan. Kalau Otsutsuki murni tetap Isiki, Kaguya, sama yang Kail itu. Nah, berarti kan posisi yang lagi jadi wadah aktif ini sekarang Boruto nih. Boruto sama Code. Kalau Momoshiki murni tetap di Boruto berarti. Iya di Boruto kan yang murni. Kalau si Code kan cuman yang nerima kekuatan doang. Yang putihnya itu doang kan. Nah, artinya Boruto posisi Momoshiki ini di Boruto menurut prediksi lo dia bakal jadi kayak Kurama dia berdamai atau kayak gimana menurut lo? Gue bisa berpikir seperti itu. Iya kan? Tapi gini, lu paham gak kalau ketika lu lagi mikir, gue kan bahas konten teori ya, konspirasi Boruto. Ketika gue mikir gini nyabang lagi, anjir ini ketemunya. Jadi kayak gue butuh papan tulis menuangkan isi otak gue gitu. Saking kayak, gue tuh sempat terpikir dulu gimana ya. Ini Boruto mati, terus di flashback sama chapter pertama yang masih menjadi konspirasi siapa yang ada di dalam tubuh Boruto ketika bertarung sama Kawaki. Iya, oke. Iya kan, itu jadi permasalahan. Nah, katanya di chapter 66 sampai 75 itu di situ momen nanti Naruto bakal ngedapetin codet di sebelah matanya. Iya. Katanya. Kan dihantam sama Code kan itunya kan. Belum nyampe situ. Oh, belum sampai situ. Kemarin tuh baru Boruto mati tapi belum kena mata. Oke. Nah, belum tahu tuh teorinya ntar gimana. Nah, pertanyaannya, kalau memang itu Boruto, berarti di sebelah kanannya Momoshiki masih tertidur. Iya. Nah, tapi pertanyaannya Kawaki bilang bahwa aku akan membawamu ke tempat Hokage. Apakah Hokage-nya mati ataukah di situ Naruto terdesak sehingga Boruto masih bingung. Kalau gue datang ke tempat Hokage, gue mati. Iya. Apa maksudnya dunia ini hancur, tapi Hokage selamat. Atau gue tetap di dunia nyata. Opsinya panjang Pak, sumpah panjang. Karena kan lu nonton komik gak kemarin? Enggak. Kawaki ngebunuh Boruto gara-gara dia pengen lindungi Naruto. Oke. Karena dia tuh anak pungut kan ya, yang gak ngerti kisah cinta bapak sama anaknya. Iya. Dia pengen lindungin Hokage. Dan Naruto gak bisa melakukan untuk membunuh Boruto. Makanya Kawaki bilang, aku akan mewakilimu. Tapi di situ gue ngerasain gimana ya perasaan Himawari, Hinata sama Naruto. Gagal gak punya bapak emak, anaknya mati. Nah itu kayak, kita kan sebagai date bayu banget, anjir Naruto masa udah tua masih kena beban sih sama anak satu ini gitu. Wah konspirasinya teori Pak. Bingung lah panjang ngejelasinnya. Jadi intinya kesimpulannya Momoshiki ini kayak gimana nanti di tubuh itu Boruto? Bisa jadi baik, bisa juga jadi enggak lepas kendali. Kalau dia lepas kendali artinya tubuh Boruto dikuasain Momoshiki. Bisa juga dikendaliin dalam bentuk obatnya Amado. Amado itu ngasih pel dia bisa nahan kan. Nah bener. itu opsinya ketika Joga, kan gini. Si Momoshiki bisa keluar di tubuh Boruto ketika Boruto kehabisan cakra. Iya. Nah ketika dia lagi bertarung sama Kawaki belum kehabisan cakra. Benar. Kan? Itu opsinya. Belum Eida konspirasinya ya. Eida belum. Eida yang pusat pengetahuan itu. Iya. Tapi di situ kalau lu ngikutin komik kemarin, si Kamaru udah mulai mikir. Kawaki, si Code lagi ngomong sama Eida. Siapa orang di balik layar? Wah itu bakal kayak keren ya, adu pikiran. Sekarang gini, menurut lo Amado itu jahat apa enggak? Itu setan banget si Amado itu sumpah. Karena tuh orang unpredictable tuh. Karena gue mengira-ngira jangan-jangan ini otak kriminal dari ini semuanya jangan-jangan Amado lagi. Banyak yang bilang bahwa Fellaini itu adalah si Amado cuy. Karena dia punya keinginan sendiri. Kabarnya, rumornya Amado itu punya anak tapi meninggal. Nah dia itu kabarnya ingin menjadi Otsutsuki untuk menghidupkan anaknya lagi. Benar. Tapi gue nggak tahu kalau Amado punya kekuatan untuk ngebuat siapa yang cewek Delta, kenapa dia nggak ngebuat robot yang mirip anaknya? Iya kenapa nggak gitu aja? Gitu. Ada juga konspirasi yang bilang bahwa Eida itu anaknya. Eida juga masih belum terungkap dia hidup dari zaman mana kok bisa diawatin sama Amado. Iya. Dan ini bakal jadi perang teknologi antara Orochimaru sama Amado sih.
Amado kan teknologi. Siapa dokter Konoha itu Gak tahu Dokter Strange kali gue gak tahu siapa Dokter namanya. Konoha yang manja banget itu. Iya, yang kayak Om Mesum itu. Iya. Itu tuh masih bingung. Belum lagi Kasin Koji, Jiraya. Itu kemana? Ngilang kan? Ngilang Ya, waktu pas ngelawan Jigen ya, kan. pas ngelawan Jigen dia kabur kan Nah, bareng Katak. Kaburnya kemana? Kuchiyose. Kita bingung. Katak itu dipanggil dari daerahnya Gunung Myoboku. Soalnya beda Kataknya kan? Robot. Nah ya kan. Apakah Amado. Jangan-jangan ada dunia robot Kuchiyose Senjutsu gua nggak tahu. versi robot kali. Atau Amado ngebuat sendiri. Amado kan pinter dong. Gak mungkin kalau misalkan Katak robot dia ada di dunianya Katak, sulit pasti diterima sama Gama Bunta dan kawan-kawan dong. Iya juga. Karena si Katak ini kan ada kameranya kan. Iya. Terus kayak kayak gue sebagai pecinta Naruto, lo kan pecinta Jiraiya. Lo kayak ngebayangin dari ntar ketika Naruto ketemu Jiraiya kayak anjir. Kan terakhir itu pas ngedengar bahwa dia bisa menggunakan Rasengan. Itu kayak siapa lagi yang bisa menggunakan Rasengan? Wah, sekarang Rasengan pasaran banget sumpah. Andalan dulu. Tiba-tiba bisa diapalin sama bocah yang belum cunin. Iya. Dipakai jadi serangannya Otsutsuki. Anjir, Rasengan jadi sampah gini jurusnya. Wah parah, belum Sarada bakal punya Mangekyo gara-gara Boruto mati kabarnya. Iya. Panjang cuy bahas konspirasi Naruto, apalagi One Piece lo makin pening. Enggak sih, gue sih berpikir yang pertama itu ya tadi. Gue berpikir yang gue masih misteri sama Amado. Yang kedua itu tentang Momoshiki itu sebenarnya kayak gimana. Kan kalau kita bicara cerita Naruto Kurama, itu awalnya kan musuhan banget dan jijik banget lah Kurama itu. Jangan sama Naruto, sama seluruh manusia di bumi ini dia benci banget kan. Benar. Dan pada akhirnya mereka tuh berteman kan gitu. Nah yang kedua ini kan kayak gimana? Nah, masa berbuat sama lagi? Kasusnya kan sebenarnya sama nih. Momoshiki memang gak suka, memang dunia ini mau jadi panen kan, mau dipanen cakra kan sama dia. Dia mau numbuhin pohon. Biju aja, ini belum panjang lagi nih. Biju aja kan masih biju sisa satu loh. Yang bijunya Isiki. Iya, bukan Jinchuriki ya, biju ya. Jinchuriki beda, Jinchuriki kan ekor, biju. Iya. Jadi biju kan harus ditanam. Nah ini udah punya nih wadahnya nih. Tinggal butuh ngasih makannya doang kan. Iya. Nah permasalahannya dulu zaman Kaguya mereka ngasih makan si biju dengan cakra. Jinchuriki. Oh iya kan? Jinchuriki. Nah si biju ini mau dikasih makannya Otsutsuki. Jadinya apa gua gak tahu. Coba dulu ngasih makannya biju. Terus nasib biju yang di penjara itu kayak mana ya? Dia itu kan dia cuman buat diambil cakranya. Buat dimakan itu ya itu. Nanti ketika biju itu dikasih makan Otsutsuki jadi buah ya itu dimakan. Nah bijunya zaman Naruto sama bijunya ini beda. Ya beda. Bijunya zaman Naruto giginya gak taring. Yang bijunya Isiki enggak. Lebih cabi gitu ya kan? Lebih cabi. Dan itu coba lu bayangin bisa aja kan Momoshiki itu Isiki itu kan dari dimensi lain. Dan pasti ada lagi Otsutsuki lainnya sih Pak. Dari planet mana itu belum kebahas tuh. Nah yang lu tahu tuh. Yang Dewa Otsutsuki itu kayak gimana tuh? Yang katanya bakal dipakai code. Nah apakah Toneri juga masih ada di bulan kesegel. Kaguya masih ada Kagulan. Dan Toneri bilang bahwa mereka tuh punya klan di planet lain. Ini sekarang bukan dunia shinobi lagi. Anjir alien. Invasi shinobi alien ini jadi. Basically kan emang Otsutsuki kan emang alien sebenarnya kan. Entah dari planet mana gak ngerti kan. Itu belum tahu. Oh dia alien penjelajah. Masih iya. Kan dia kayak gitu alien penjelajah planet. Ngambil buah-buah kan. Frieza ya. Iya gitu. Kalau Frieza kan naklukin kan, penakluk. Kalau ini kan memang ngambil buahnya. Ngambil kan emang dia manen lah itunya panen. Bumi salah satu pilihannya. Itu bakal panjang lagi sebenarnya kalau dibilang kan ketika Otsutsuki dikirim ke bumi itu kan ada dua. Satu yang kelas tinggi sama kelas rendah. Contoh Kaguya yang memang kelas rendah ditugasin untuk ngambil buah cakra. Ya nanti cakranya dimakan sama Isiki. Tapi dia berkhianat. Ya kan. Berarti di dunia Otsutsuki ada strata. Berarti di atas mereka ada lagi orang. Pasti. Tuh. Belum itu ngomongin ini kan hubungan panjang. Birokrasinya ya. Belum masyarakatnya ya. Naruto ngelawannya Kyuubi. Ngelawannya Jinchuriki. Boruto ngelawannya Otsutsuki. Lama-lama Choruto, Doruto terus lah gak habis-habis musuhnya. Iya, lama-lama Ciki nanti. Iya. Bikin Cikinya ya kan. Tapi gue nanya sama lo. Mungkin lo sama gue seangkatan pencinta Naruto bukan Boruto ya. Iya, oke. Karakter villain yang paling lo suka di Naruto? Villain itu apa sih? Kayak yang jahat. Oh. Yang jahat di dunia jahat Naruto. Itu. Kalau gue Madara sama Pain. Gak ada obatnya. Enggak sih kalau gue si itu tuh. Siapa? Yang
Apa? Itachi. Bukan yang dibantai sama Naruto Kecil. pakai Rasengan Shuriken yang Pain. jantungnya banyak. Kalau siapa Kakuzu? Kakuzu. Ya, kenapa? Kakuzu itu Apa? ya Lu banget mata duitan. bukan ninja abadi kan. Iya, itu dia punya jantung Hashirama anjir. Mm-mm. Kuat itu. Kalau kata gue kayak dia mata duitan itu kayaknya cuman ini doang. Apa sih namanya? Untuk Kayak Akatsuki-nya sih. kamuflase aja istilahnya. Kamuflase dia nyari duit. Padahal bukan itu. Nah itu yang gue bilang. Sebenarnya tujuan dia itu sebenarnya nggak jelas. Tapi mungkin Emang seneng ngebunuh juga gitu loh. atau mungkin dia ngumpulin uang. Akatsuki kan memang butuh uang ya. Nah, lu tau nggak si Kakuzu itu kan sebenarnya kan dia dia milih Jarang petarung kuat, abis itu memang ngambil jantungnya jantungnya. diambil. Yes, Hashirama dan lain sebagainya. Nah, tujuan dia tuh kayaknya cuman itu gitu. Itu epic sih. Epic sih pas pertarungan sama Kakashi terus si Kamaru main darah Iya. lawan Hidan. Hidan itu masih konspirasi hidup atau enggak Iya, loh, sumpah. kan masuk jurang doang. Iya, dia tuh mati gak ditebas hidup. Iya. Tapi kalau mati gak dikasih makan hidup gak? Iya kan dia sekarang kan dikubur hidup lah intinya kan gitu. Dan di serial Boruto sempat muncul aliran Jansin itu lagi serialnya. Masa sih? Ada lo ikutin yang cerita tambahan Jansin. Ada yang ngikutin Hidan, berhasil. Tapi dia gak sekuat Hidan, gak seberhasil Hidan. Jansin itu masih sektenya masih belum ketahuan. Iya itu dari mana asal-usulnya. Kalau gue tuh belajar salah satu kehidupan dari Pain sih. Oke. Dia itu pernah bilang bahwa kau tidak akan bisa merasakan penderitaan orang lain tanpa kau merasakannya. Makanya dia ngancurin Konoha agar dia tahu nih loh yang gue alamin. Iya. Gitu. Makanya dia ngancurin Konoha. Dan kalau lu main TikTok pasti pernah ngedenger backsound yang suaranya diganti bahasa Inggris dan atau versinya Madara yang Welcome to Reality. Wah itu gue gak tahu, bicara soal kehidupan, semakin lama kau hidup kau akan semakin lama merasakan penderitaan. Sumpah tuh kata-kata Madara realita banget aja, lu semakin hidup overthinking lah masalah hidup dan sebagainya. Nah, Kerasa jadi kan banget gini, itu. kalau yang gue lihat teori Madara ini kan apa istilahnya villain ya, villain. Villainnya ini lebih yang gue lihat ya di anime itu lebih menghantam realita-realita yang terjadi ini begini nih Iya, gitu. bener. Terjadi ini begini, berarti kita harus begini nih. Kalau kayak ngomongin yang karakter baik-baiknya itu lebih ke impian-impian. Suatu saat kita bakal memutus tali berdamai. kebencian. Iya gitu-gitu kan. Nah menurut gue ini kayak gini ini bullshit ya kan. Faktanya kita lagi perang loh. Faktanya kita lagi bermusuhan. Iya, tapi kan Madara mempercayai itu kenapa? Karena dia melihat batu yang di rumah Mazetsu, batu Madara yang akhirnya membuat dia jadi jahat. Bahwa dengan kekuatan itu dia bisa membuat kedamaian dengan Tsukuyomi, semua orang bakal akan merasakan apa yang mereka inginkan. Itu sebenarnya tujuan Madara. Tujuannya gitu. Karena tapi tetap orang dibawa ke alam mimpi dong. Iya, tapi karena orang-orang nggak tahu bahwa itu adalah sebuah jutsu yang kata Madara ini ada, tapi orang-orang nggak percaya walaupun dirubah sama Zetsu kan. Iya, tapi kan ujung-ujungnya ketika dibawa dililit kayak diperban kayak gitu, ujung-ujungnya jadi makanannya biju. Iya, dan kesiannya Madara menurut gue pas dia terakhir meledak tubuhnya jadi dari Kaguya tuh ngeliat dia minta maaf sama Madara nangis gue. Anjir, pertemanan mereka tuh keren cuy. Madara sama Hashirama. Iya, pas Naruto habis keluar ngalahin Sasuke, ngalahin Kaguya. Endingnya kata-katanya gini, Hashirama, aku minta maaf. Kau selalu naif kata dia. Iya, kau selalu naif. Tapi akhirnya dia percaya sih. Iya. Itu kayak ngeliat mereka bisa berdamai. Madara tuh keren sumpah. Wah, karakternya jurusnya ngelola 5 Kage cuman pakai Bunshin Susanoo anjir, sumpah itu keren. Dan sekarang di Boruto Susanoo sampah. Sampah. Sarutobi juga nguasain 5 elemen loh. Sarutobi itu Hokage 3 ya? Tapi itu ya konspirasi tuh sempat disindiran anak TikTok, bocil-bocil katanya. Apa itu ngambil haknya Naruto anak yatim? Gue aja gak tahu, tapi katanya ada teorinya tapi gue gak tahu tuh. Bangsat. Ada, gue gak tahu. Ngambil hak anak yatim. Dibuat meme-nya anjir, sumpah. Gue tuh keren waktu ngeliat Sarutobi yang ngelawan itunya si Orochimaru. Bukan Kuchiyose-nya si Yamato. Oh yang guru, yang tangannya Buddha. Ya kan Kuchiyose Buddha itu dilawan sama sendirian sih itu. Itu keren. Si Sarutobi itu epic gitu. Gue mau nanya, momen apa aja yang membuat lo nangis di serial Naruto? Ini. Dari yang paling baru. Dari paling kecil dulu dong, dari paling kecil pernah gak? Aduh, kalau yang paling kecil sih lebih ke kesendiriannya Naruto sih sebetulnya. Ini backsoundnya. Yang paling baru deh, yang paling baru aja nih ya. Nah, kemarin yang gue ingat Boruto berarti, serial Boruto. Serial Boruto. Tapi ini pemainnya teman-teman ini ya, maksudnya teman-teman yang teman-temannya Naruto. Ketika waktu pas mau ngelawan Ishiki. Siapa coba? Nara.
Shikamaru. Iya, keluarga Nara. Kan Iya, Shikamaru ya. iya. Keluarga Yang pas mana? Shikamaru. Yang ngumpulin seluruh ninja Konoha. Oh, pas Gua nangis tiba-tiba anjing. yang pas di pidato. Dia memohon kayak gini kan, pinjamkan kekuatan kalian. Iya. Wow, kata gua. Gue inget, gue merinding anjir. Itu gue tau ya kalau nyambung frekuensi enak ngomongnya. Di situ kan para shinobi bilang, tenang saja Shikamaru pasti punya planning, dan Iya. Shikamaru minta maaf. Iya, nggak ada. Kita tidak punya rencana. Nah, iya. Anjir, seorang Shikamaru. Ya itu yang gue bilang, kalau di mode Shikamaru itu kok noob ketika mode perang, gue bilang Iya, kan. 1 lawan 1 masih better lah. Iya, kalau di mode misi ya kan, mode Iya. misi dia oke lah, dia bisa ngukur gitu. Kalau mode perang noob asli orang itu. Susah. Noob. Terus apa lagi? Coba di serial Naruto-nya, jangan di Boruto-nya. Naruto itu apa ya? Jiraiya mati, enggak? Nangis enggak lo? Enggak, kalau Jiraiya Itachi enggak. mati, Enggak. enggak. Terus Ini apa? Neji mati, Bukan. Naruto nikah, Enggak. Enggak. eh Dia yang kecil ini apa guru Iruka. yang mana guru Ika yang nemenin dia Jiraiya mati atau pas mau nemenin dia nikah? Yang waktu pas ngebela Naruto. Yang mana? Ngebela Naruto yang mana? Yang Naruto bandel ngambil gulungan Oh, Hokage ketiga. masih chapter sebelum Wah ngelawan gila itu di awal-awal apa bro. Zabuza itu. Di awal-awal bro. Di awal-awal itu ya kan. Iya. Saking dari awalnya gue masih nginget tuh itu. Terus. Karena itu yang gue pikir tadinya Iruka Sensei Guru biasa. nggak suka gitu kan. Ya artinya guru biasa terus dia nggak suka. Awalnya kan udah ngejauhin ini. Awalnya kan gitu. Lama-kelamaan kan dinasihatin sama Sarutobi kan sebenarnya dia tuh sama kayak lu. Iya, karena bapaknya kan mati sama Iya. Kyuubi kan. Iya, nah gitu bapaknya mati karena Kyuubi. Dia tuh sebenarnya sendiriannya sama kayak lu gitu. Kenapa harus dendam dan lain-lain. Lama-lama dia ngeliat ada kesamaan Yes. gitu. Nah dari situ dia berubah buat ngelindungin Naruto. Tapi ini sih, nah kerennya Naruto ini nggak tahu kalau Iruka tuh sebenarnya ngebelain dia gitu. Dan dia juga nggak tahu kalau orang tuanya tahu gak sih dibunuh sama Kyuubi? Kayaknya belum deh Naruto. Dulu ya masih nggak kecil tahu, kayaknya, Naruto nggak tahu. Naruto tuh sampai sekarang itu nggak Kayaknya tahu. nggak pernah dibahas. Nggak pernah dibahas. Nggak pernah tahu kalau si bapaknya Iruka dibunuh. Nggak. Nah Naruto tuh tanpa sepengetahuan Naruto, Iruka ini benar-benar ngebelain dia Yes. gitu. Nah yang kerennya di sini adalah tanpa nongolin wajah, Naruto tuh benar-benar bisa ngerasain siapa orang yang paling dia sayang. Aduh, itu iya, Iruka. Iruka di awal-awal Iruka sih. Iruka sampai merit kok. Walinya siapa? Iruka dia bilang. nangis Padahal sih ada itu. Kakashi kan. Nangis sih itu gue sumpah. Yang ketika Naruto besok mau nikah kayak nyari orang siapa buat jadi saksi kan. Dia langsung Wah, bilang Iruka kan. Terus wah gue itu hadir. Kalau lu gak tau, lu pernah follow Instagram gue, pas Naruto nikah tuh gue sampai buatin bunga papan aja. Karena gue punya usaha bunga papan kan. Iya. Gue buat bunga papan. Oh, iya. Omedeto, Naruto dari Ikram Afro, backgroundnya gue ganti Konoha, niat gue Lu sumpah. kirimnya kemana itu? Gue edit belakangnya Konoha, gue pakai green screen. Kalau lu masih ingat kan itu kan si Konohamaru ngumpulin video-video kan. Iya. Oh lu Omedeto, kirim Naruto. juga ke situ ya? Oh, Iya, gue pecah sih itu. Gue nangis anjir kayak, anjir gue sekian tahun bisa ngikutin anime terus gue nangis kayak namatin tuh kayak anjir. Keren banget gue. Wah parah. Gue masih ingat momen pertama kali gue nonton Naruto nangis itu gara-gara Hokage ketiga mati. Oke. Gue sedih tuh, langsung nangis. Kenapa ya Hokage ketiga mati? Yang Harama Orochimaru kena tujah. Oh iya dia pakai apa itu ya? Pakai pedang itu. Ya segel itulah. Segel ya. Nah, lu kayak Yesus. Bukan segel apa sih yang namanya? Ya jurus Dewa Aduh. Kematian itu Iya, Akagami itu. Akagami ya kan. Terus yang gua Naruto kecil itu yang nangis itu ketika apa lagi ya? Naruto kecil lewat Naruto kecil tuh gak terlalu pas ini deng, pas dia bertarung sama sama Sasuke di lembah kematian yang pertama-tama habis aduan Chidori terus kan backsoundnya Sadness and the Sorrow kan neng. Wah nangis gua anjir keren banget itu, walaupun grafiknya busuk sih pas Sasuke-nya kalau pernah meme-nya palanya gini. Iya. Itu Di awal-awal itu ya? Ya awal-awal. Terus udah sampai situ kan udah gak terlalu menarik ya. Udah terlalu menarik. Sampai terakhir pas, kalau gue masih inget tuh backsoundnya Yura no. Itu lagu Naruto terakhir pas mau ke Shippuden tuh. Pas dia berguru sama Jiraiya gue nangis. Karena butuh setahun apa 2 tahun baru Shippuden kan. Nah Shippuden pertama gue nangis itu gue pokoknya paling inget Shippuden itu gue nangis gara-gara Gaara mati pertama. Gaara mati itu gue nangis. Oh iya yang itu sama kan. si itu ya. Menechio. Iya. Apalagi nih ya. Sama Akatsuki kan Yes. Gaara mati kan?
Kenapa para wibu tahu sejarah Konoha tapi sejarah Indonesia tidak? Itu yang jadi masalah. Ya kan? Oke itu. Pertama gara-gara gak mati. Abis itu gue sedih juga gara-gara si set selanjutnya adalah Itachi. Itachi gue masih inget tuh lagunya pas sama Sasuke ya. Sasuke. Itu gue masih inget backsoundnya itu Yui, Love and Truth. Ai no hutaro. Gue hafal banget. Lanjut ke Jiraiya. Jiraiya mati pecah situ. Jadi trending di Twitter. Terus pecah lagi pas nangis itu pas Minato datang. Deng 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 dari belakang itu aja. Terus jentang sama Sakura goblok. Enggak, yang gue bingung itu ya waktu pas Jiraiya mati. Ya kan, dia tuh sempet-sempetnya nulis kode buku dia lagi. Gila seniat itu promo banget gitu kan. Ya karena dia takutnya kan itu kode ketangkap kan. Tapi alhamdulillahnya enggak. Ya kalau dia nulisnya kode QR kan susah ya. Itu kodenya halaman buku loh. Kode buku ya cepet. Terus enggak, dia bisa hafal banget loh halaman-halamannya gitu. Ya kan dia penulis. Kalau dia kode intinya maksud Jiraiya itu ada pen yang sebenarnya gitu. Ya. Pen yang sebenarnya itu kan kode dia kan. Itu bukan yang sebenarnya. Ada pen yang sebenarnya. Dan kita baru tahu bahwa dulu ya saking bodohnya buku yang dibaca Itachi itu kirain novel. Dibaca Kakashi itu novel. Ya, ternyata buku porno. Anjir. Stensil anjir. Buku-buku cerita dewasa. Gue ada bukunya. Erosenin. Petapa mesum. Yes. Terus gila. apa lagi ya yang sedih? Kuci apa tuh? Yang terakhir abis Naruto nangis. Naruto nikah tuh udah. Nangisnya karena nangis bangga ya. Tapi selanjutnya setelah masuk ke serial Boruto tuh gue nangis karena keren. Mode dia ngelawan Momoshiki yang dulu. Terus dia mode ngelawan siapa? Ngelawan Ishiki pas akhirnya dia kena segel di mangkok itu. Nah abis itu mode Borion. Di serial Boruto gue tuh nangis karena ngeliat kekuatan sama backsound lama, kangen itu kayak anjir lagu backsound lama. Tapi yang paling gue bete itu ketika Kurama mati, menurut gue Masashi Kishimoto bisa membuat lebih flashback sih. Iya ya kan, sebenarnya gitu. Coba minimal backsound Sadness and the Sorrow dulu muncul aja. Iya. Itu gak ada cuy, kayak langsung tiba-tiba. Udah anjir. gitu. Dan ada pelajaran yang gue petik waktu pas pertama kali muncul lagi mode Kurama. Borion. Bukan mode Kurama yang waktu pas Momoshiki muncul pertama di lapangan. Oh ya pas ujian. Ya pas ujian itu. Jadi Boruto tuh baru sadar. Nah di situ itu maksud gue ini berhubungan sama kehidupan kita ya. Ada kata-kata Boruto waktu pas dia baru tahu bapaknya tuh. Pas dia mau meledakin diri ya. Iya kan bapaknya itu ngeluarin nahan kan. Keluar Kurama monster banyak banget gitu kan. Nah Boruto tuh bilang kayak gini. Hah ayah. Dosan. Apa sih? Dosan. Bukan otosan ya. Dosan. Otosan. Nah kan gitu kan. Apa yang sudah kau lewati hingganya kau bisa segini gitu. Nah itu maksud gue. Nah, orang gak tahu latar belakang. Nah itu ngebuat gue jadi mempertajam cara berpikir gue kalau ngelihat orang gitu loh Kram. Kita ngeliatnya biasa, ternyata di belakang ini bisa jadi sebesar ini karena iya kenapa gitu. Jadi begitu ngelihat something sih itu kayak ngelihat lo gitu. Apa yang udah lo lewatin nih, gak lo bisa se-expert itu gitu. Apa yang udah gitu. Ini jadi inget, lo ngomong itu inget flashback ketika Boruto dikasih cakra pas mau ngerasain Momoshiki kan. Pertama Odama kan. Ya. Tangannya Naruto kecil, Shippuden, Jiraiya, Yondaime. Wah anjir, itu keren sih. Terus yang keren dari Jutsu barunya itu apa yang Rasengannya ngilang kan. Dia bisa ngilangin Rasengan kan. Hilang. Tapi B menurut gue cuma menang ngilang doang sih menurut gue. Jelek banget. Tapi gitu-gitu Jutsu baru bro. Iya baru tapi Naruto gak bisa loh itu ngilangin Rasengan. Iya tapi menurut gue terlalu cuman kecil hilang kayak kena tonjok doang. Masih mending Rasengan dia yang biju-biju itu yang larva. Itu keren sih. Itu keren. Tapi kerennya Boruto kan dia Rasengan segede itu bisa dihilangin juga sama dia kan. Tapi kan cakra bapaknya numpang. Itu tuh. Gue gak, kalau kita bicara TikTok deh kan. Bicara lagi wibu TikTok. Fans-fans sekarang ini lebih. Udah bang ini mah eranya Boruto bukan eranya Naruto. Bahkan gue sempat buat FYP itu viral sampai puluhan ribu komen. Gue cuma buat pertanyaan. Kira-kira apa sih organisasinya Ishiki itu apa namanya? Kara. Gue perbandingan kira-kira kekuatan Kara apa Akatsuki? Atau Akatsuki, menurut lo kekuatan mana? Kita lepas ketua ya. Kalau udah ada ketua, kalau ketuanya kan Ishiki. Kalau misalkan Kara kan. Kalau Akatsuki kan Pain. Nah menurut lo kekuatan Kara atau Akatsuki? Iya sama-sama kuat ya. Kita lepas Ishiki. Kalau udah Ishiki udah pasti bubar. Karena dia Otsutsuki. Coba.
Ya, Kita bandingin anggota ya. Jumlah dulu deh, jumlah. Menang pasti. Ada Delta. Udah ada Kasin Koji. Terus si siapa? Boro. Kakek tua yang mirip Orochimaru yang akhirnya dikalahin itu cerita tambahan sih. Cuma 4 lah. Innernya cuma 4. Inner 4. Sisanya anak buah. Sisanya anak buah. Akatsuki banyak ya, 6 lebih setahu gua. Akatsuki 6. Hitung berarti menang ini dulu, menang jumlah di Akatsuki. Iya. Oke. Dari kekuatan. Tapi menurut gua kayaknya lebih Akatsuki deh. Sama doi. Lebih suka. Kenapa? Karena dia alam, karena dia memang cakra alami yang dilatih. Iya, ninjutsunya beneran ini. Dan Karma kan cuma menang bisa ngisep. Iya. Sama kekuatan teknologi, jadi tidak ada pelatihan fisik dan mental sih. Iya, sih. Contohnya kenapa bisa kalah begitu. Ada batas. Yes, ada limiter. Ada limitnya. Kalau mereka tuh selalu ngelewatin limit gitu. Gimana dari udah segini bisa lebih dari itu, bisa lebih dari itu. Kalau limit kan enggak. Faktanya waktu pas Boruto ngelawan Delta. Naruto ngelawan Delta ya kan. Oda Rasengan gak bisa-bisa. Iya kan. Oh, ada limit kata dia. Udah terusin aja meledak. Cakra orang ini sebanyak apa ya? Bodoh, enggak belajar sejarah Kyuubi deh. Gitu. Enggak, di samping itu juga kan keluarga Uzumaki kan emang cakranya gede. Berlebihan. Tapi kan balik lagi cakra Kyuubi yang dia pakai kan. Iya, bener sih. Nah, dan gue paling seneng itu adalah fashionnya beda Pak. Jauh tuh Akatsuki tuh keren cuy. Fashionnya karena apa? Bajunya kayak old school coat yang jubahnya rumbai-rumbai kayak zaman Dracula. Iya, bener. Akatsuki sih the best menurut gue dari backsoundnya, terus karakternya. Wah, karakter fantasinya paling kuat itu keren ini sih siapa? Deidara sih. Punya lidah di tangan kan, fantasi orang tuh udah kemana-mana. Kalau main cewek banyak nih, goblok. Iya, Akatsuki lebih keren, lebih ya itu karena dia cakra alami lah yang bisa. Nah kalau kayak Kuchiyose, Kuchiyose yang paling favorit lo apa Kuchiyose? Dibilang Gedomado, gue suka Gedomado itu yang nyegel para jurusnya Pain tuh yang matanya kebuka itu. Oh iya. Tapi itu kan umbal ya. Iya itu kan ngisep cakra pengguna. Bukan cakra. Cakra pengguna nyawa, ya cakra sama nyawanya juga. Itu yang jadi masalah sih. Kalau Kuchiyose ya Kuchiyose udah pasti Gama Bunta, siapa lagi? Kyuubi bukan termasuk Kuchiyose. Ya Gama Bunta the best. Manda cuman gini-gini doang. Iya, Aoda. Apalagi jurusnya si Tsunade, yang siput itu gitu-gitu doang. Apa enggak, menurut gue cuman Gama Bunta doang. Gama Bunta yang bisa diajak bertarung ya. Yes, better. Ya itu doang sih udah, gak ada lagi Gama Bunta. Tapi ganti Gama Kichi juga jelek, Gama Kichi. Masih kerenan bapaknya. Tapi kan kemampuan Kuchiyose-nya Sasuke kan, klan ular ini kan dia bisa cepat meregenerasi. Lah Manda udah mati, gara-gara pas Sasuke ngorbanin si Manda pas Deidara meledak, kan Manda yang dipanggil. Musuhnya Gama Bunta mati. Sekarang Sasuke pakai Kuchiyose-nya ularnya beda lagi. Aoda. Iya, yang merah bukan? Ya, bukan ya. Kalau yang merah kan punya Boruto. Iya. Tapi belum kelihatan lagi tuh bisa atau enggaknya kan. Karena dia kontrak. Sebenarnya kontraknya udah beres belum sih? Udah selesai belum dibahas lagi. Sempat keluar itu di cerita tambahan, gak ada di komik. Garaga. Nah, Garaga. Gue mau tanya, lu masih ingat gak lu berdua nih? Bikochu masih ingat gak? Apa atau gak Bikochu? Gak tahu. Chapter di mana cerita tambahan di Naruto kecil, di mana mereka misi nemenin Shino nyari ulet, kutu, namanya Bikochu, lu gak tahu? Wah, lu gak ngikutin cerita tambahan. Lupa gue. Ada Bikochu, gue koleksi cuy, gue tuh beli depan Persit. Bang episode 60 sampai 120 belum ada, cariin bang, dicariin. Lengkap gue sampai episode 450 apa 440 koleksi gue. Anjir, itu Bikochu sih. Bikochu. Kutu itu ya. Oh, gue inget nih. Yang Shino-nya nyari Bikochu, ya taunya Bikochu-nya raksasa. Iya. Gitu. Itu nongol sempat nongol di era-era Edo Tensei. Enggak, itu bukan Bikochu, beda lagi. Bukan Bikochu ya? ada episode lucu sih itu. Itu lucu Bikochu. Gue kadang suka Naruto nih suka nongol episode yang ya, XX-nya sih aneh deh. Cerita tambahan movie gitu-gitu tuh. Ingat gak lo yang apa? Movie yang mana nih? Bukan, yang dia pertama nih yang movie menurut gua aneh. Yang ada Naruto robot. Oh itu cerita tambahan, filler cerita tambahan. Filler, ya. Abis itu ada Naruto sama ya versi dunia kebalik jadi jahat. The movie itu ya. Anaknya Naruto-nya kok jadi ketemu Minato sama kan dia bela-belain anaknya banget, nggak taunya
Dunia itu udahnya terbalik. nongol si itu lagi siapa? Obito, Akatsuki jadi baik itu keren anjir. Iya, makanya. Akatsuki bertarung anjir ngebela Naruto. Itu epic sih itu menurut gue. Epic Nah, itu tuh. Keren. Sih emang. Karena yang kayaknya jualan tokoh doang kayaknya itu Minato, biar Minato sama si bininya itu kelihatan hidup aja kali Iya. ya. Tapi Naruto Shippuden the movie-nya itu sempat viral tuh gara-gara spoilernya batu nisannya Naruto cuy. Gue dulu masih inget tuh nebak-nebak kok Naruto mati sih Shippudennya. The movie-nya kan yang dia diramal sama cewek yang cantik itu, yang dia bakal mati itu kan. Iya. Itu sempat viral tuh. Apa gue nyari teorinya. Oh ternyata itu yang ditampilkan adalah flashback gambaran dari si penari. Si yang bisa ngelihat masa depan itu. Nah Gitu. sekarang gini. Menurut lo nih. Di Boruto ini kelar nih. Apa? Bakal ada Choruto, ada lain-lain gak sih? Gue mungkin menurut gue yang gue bukan masalahnya kita ngapalnya capek juga sih. Iya benar. Dan yang gue pikir adalah mungkin Masashi Kishimoto bakal menutup karyanya. Menurut karya terbesar dia kan di Naruto ya. Karyanya adalah dengan ada ketemu titik di mana semua cakra bakal hilang. Dan kan sebelum Kaguya datang semua manusia normal kan. Prediksi lu kayak ke situ ya? Balik ke normal lagi. Kalau misalkan bakal ada lanjutannya ya gak habis-habis. Bleach aja akhirnya muncul lagi. Ya kan? Iya, semua kembali ke nol ya. Balik ke nol, Masashi Kishimoto paling bakal ngabisin ke situ. Berarti artinya semua yang punya cakra-cakra ninjutsu pada hilang dong? Netral jadi manusia biasa dinetralin lagi. ya? Dinetral jadi manusia kan, kayak kita lagi. Karena kan bisa dibalikin ya sama mereka ya, diambil Iya, karena sekarang udah serba teknologi. Jadi menurut gue bakal balik ke dunia dulu lagi sih. Ninjutsu udah gak ada lagi. Paling taijutsu mentok-mentok. Taijutsu kan normal, gak pakai kekuatan yang belajar gitu-gitu. Terus artinya alien-alien yang bakal menyerang bumi nah itu belum tahu caranya. Belum kepikiran mikir kayak gitu tuh jauh cuy storyboardnya sumpah. Tapi gue tanya sama lo. Lo ketika lo punya anak lo bakal disuruh nonton Naruto gak? Enggak lah. Atau nak kamu jangan nonton kartun, nonton anime aja gitu? Enggak. Kenapa? Lo gak mau anak lo nolep? bukan kalau kayak zona anak itu kalau gue tuh apa yang mereka pilih aja gitu. Ya tapi kan mereka masih kecil gak tahu. Kayak misalkan dari kecil anak-anak sekarang nontonnya Baby Shark, Shinchan, Upin Ipin kayak. Gue malah pengen anak gue dari kecil gue harus nonton anime sih. Tapi gue pilih ini anime yang bagus nih. Jangan anime yang suruh ngejilat es krim di mobil itu. Tau gak lo? Gak tau ya? Yang ceritanya Boku no Pico gak tau ya? Tau gak lo? Enggak. Jangan ditonton. Gue kira karakternya cewek, laki anjir homo, kampret gue nonton sampai akhir, jangan. Jadi kalau gue pengen anak juga, lu dari kecil lu harus nonton Naruto, itu pesan moralnya bagus. Lu tonton One Piece biar gak pantang menyerah, lu tonton Fairy Tail tentang pertemanan. Gue bakal lu arahin karena anime kartun ya, balik kartun tidak memberikan pesan moral bagi gue, tapi menurut gue anime punya pesan moral, perjuangan tuh dapat. Iya sih. One Punch Man itu sampah banget tuh. Nilai-nilai perjuangan dari nolnya kerasa banget sih. Benar. Itu keren banget. Ini panjang nih kalau kita bahas konspirasi cuy, serius panjang. Seru ya. Kita gimana kalau kita lanjut di next chapter aja ya nanti ya. Nah lu harus buat. Di Jakarta kemarin gue diundang sama acara, nama radionya apa ya lupa gue. Dia tuh punya podcast di Spotify tapi khusus One Piece. Oke. Ada dia manggil para fans itu nakama. Dan itu rame cuy, jadi ngebahas konspirasi ataupun teori-teori One Piece. Nah Naruto belum ada sih menurut gue. Boruto. Tapi dia sebulan sekali kan ngebahasnya, capek ya ngebuat kontennya, nyari bintang tamunya. Gitulah. Ya udah kita gas lah nanti ya. Kalau Anda bintang tamunya siapa? Ya wibu-wibu kata lu cuma 3. Ya sekarang mau ngundang siapa lagi? Mau ngundang narasumber dari Jakarta? Ya enggak, kagak. Ya udah. Beda chapter iya, ngelotokin aja dulu yang 3 ini ya kan. Gue ngebuat reaction baca komik aja 39.000. Sekarang buat konten game cuma 1.000. Sama gue, gila lo. Ini curhat ya. Buat semua teman-teman ya kan. Kalau gue bikin konten gitar ya kan ditonton. Masa cuma 1.000 yang nonton. Makanya udah naikin di TikTok pak. Buat ukuran TikTok full lengkap, YouTube dah the best. Itu di TikTok pak. Giliran nongolin konten podcast. Caranya gini. Lu pakai lagu, lu kan pas lu lagu nih. Lu kan bisa cantumin lagu di favorit kan? Iya. Favoritnya pakai lagu Pargoy, FYP lo. Oke geng, nanti sampai ketemu lagi di next konspirasi bareng Ikram Hokage, Ikram Afro. Ya rambut lu rambut baru lo ya.
Gue keren lah pokoknya datang ke Jakarta dipanggil Hokage sama bocil-bocil lu liat gak story gue. Iya tapi gue yang paling epic itu waktu pas konten lu keluar dari atas. Iya, itu. Terus itu bocil-bocil itu. Gue punya sebutan buat karena kan gue terkenal di anime ya. Gue nyebut mereka tuh Akatsucil. Kalau Bang Wida punya bocil-bocil kematian, gue punya Akatsucil bro. Akatsucil. Kenapa gue jadi Hokage teng neng neng neng. Harusnya lu kurang jubah kemarin Gue itu. tuh kemarin pas ke Jakarta gak bawa ikat kepala sih. Gue kayak anjir Naruto banget gue anjir. Gue jadi parutan. Ntar gue beli di Shopee ya. Ada murah, kali ya. Koleksi aja. Iyalah yang Konoha ya Lu kan. beli ini dong. Wah lu sekarang harus Sasageo dong. Sekarang lagi seasonnya Sasageo. Attack on Apa ya? Titan. Oh season baru. Iya season baru. Kalau enggak Iya, lu jadi Tokyo Revengers kan lu kayak TikTok bang tutor Kiyomasa. Kiyomasa, nanda. Jijik banget. Parah wibu dadakan. Oke geng, give applause untuk Ikram Afro.